Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini mau izin presentasikan tentang air buangan AC pengganti air Aquades. Jadi di sini ada anggota-anggota kelompok kami, yaitu pertama ada saya Muhammad Lutfi Ardien, habis itu ada Muhammad Nur Faiz, dan juga terakhir ada Askar Rizky Prahutomo. Baik, ke slide selanjutnya. Jadi latar belakang. Pada zaman modern saat ini, masyarakat telah banyak menggunakan AC atau air conditioner baik dalam industri, perumahan, perkantoran, ataupun sekolah. Air conditioner merupakan suatu pendingin yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan terutama yang bertempat tinggal di wilayah subtropis. Air conditioner adalah salah satu alat yang memerlukan energi terbanyak kedua setelah alat-alat pemanas. Air conditioner pun dapat membantu memberikan udara yang sejuk dan uap air yang dibutuhkan tubuh. Selain menghasilkan udara yang sejuk, AC juga menghasilkan limbah berupa air buangan AC. Air buangan AC tersebut berasal dari udara panas yang diserap dari suatu tempat kemudian dikeluarkan ke tempat lain melalui proses evaporasi atau penguapan dan kondensasi. Kondensasi atau pengembunan udara yang mengandung uap air menghasilkan air dalam bentuk cair. Cairan ini memiliki suhu rendah dan mengandung sedikit mineral di dalam kandungannya. Bila dilihat proses terjadinya air buangan tersebut, maka RAC merupakan air murni yang hampir tidak tercemar oleh elemen-elemen yang mengendap, sehingga bila dibandingkan dengan air hujan, maka sebenarnya air buangan AC lebih bersih. Air buangan AC umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Manfaatannya terbatas untuk menyiram tanaman, bahkan di beberapa tempat di air buangan AC menjadi masalah tersendiri karena membutuhkan penanganan khusus ketika berlebih. Padahal, air buangan AC dengan kandungan mineral minimum dapat dimanfaatkan sebagai pengganti air radiator mobil dan Aquades. Nah, Aquades umumnya digunakan untuk berbagai kegiatan medis dan eksperimen. Pengganti Aquades di laboratorium relatif banyak. Misalkan, keperluan Aquades di suatu laboratorium sekitar 1000 liter per bulan dengan harga yaitu Rp1.000 per liter, sehingga dana yang diperlukan untuk membeli Aquades setiap tahun berkisar Rp1 juta. Harga Aquades relatif mahal disebabkan karena menggunakan proses destilisasi. Destilisasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan destilisasi untuk memperoleh senyawa murni. Senyawa yang terdapat dalam campuran akan menguap saat mencapai titik didih masing-masing. Proses destilisasi melibatkan pemanasan dan pendinginan yang memerlukan biaya relatif mahal, sehingga harga Aquades tersebut juga relatif mahal. Untuk Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan bagaimana eksperimental prosedur yang dilewati.
Pertama yaitu bahan-bahannya. Di sini yang bahan-bahan yang digunakan kurang lebih seperti resin fluorokation merek Ambolite tipe IL 120. Resin ini berbentuk Na. Yang resin penuka anion Ambolite tipe IOA 402. Resin ini berbentuk Cl. Selanjutnya Aquades, Aquademin, HCl, dan PA. Selanjutnya ada alat-alat. Alat-alat yang digunakan kurang lebih seperti kolom penukar ion, statif, buat, peralatan gelas laboratorium, pipet tetes, pH meter Martini instrumen, avometer, neraca analitis meter, turbidity meter, sekian. Nah, dilanjut dengan prosedurnya. Eh, Sampel berupa air buangan AC diukur nilai konduktivitasnya, pH, kadar Pb, dan TDS-nya. Selanjutnya, kita menyiapkan 3 kolom dengan panjang 50 cm dan diameter 2 cm yang masing-masingnya nantinya akan diisi dengan 10 gram dari variabel yang berbeda. Yang pertama-tama, kolom satu diisi dengan 10 gram resin penukar kation atau LPK yang sudah diaktifasi dengan HCl. Pada kolom kedua ini diisi dengan 10 gram LPA atau resin penukar anion yang sudah diaktifasi oleh NaOH. Yang ketiga, kolom ketiga ini diisi dengan 10 gram resin penukar kanion yang sudah diaktifasi oleh HCl dan ditambah dengan 10 gram resin penukar anion yang sudah diaktifasi dengan NaOH. Kolom yang sudah siap masing-masing Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Aquades. Pertama, kita masuk ke bagian analisis. Berdasarkan prosesnya, air buangan AC dapat dikategorikan sebagai Aquades. Untuk menguji pemenuhan kriteria tersebut, kenapa air buangan AC bisa disebut seperti Aquades? Maka air buangan AC ini dilewatkan kepada RPK dan RPA. RPK adalah resin penukar kation dan RPA adalah resin penukar anion. Kemudian kita bisa meninjau dari kualitas air buangan AC dibandingkan kualitas aquademin dan aquades. Kita memakai sampel berupa air buangan AC yang ada di jurusan Kimia UNESA dan kita ukur nilainya dari nilai konduktivitas, pH, TDS, dan kadar Pb. Lalu dari pengukuran nilai tersebut didapatkanlah data yang dapat dilihat pada tabel 1. Sebagai pembandingnya diukur juga nilai konduktivitas, pH, dan TDS dari aquademin dan aquades yang ditampilkan pada tabel kedua dan ketiga. Tiga tabel akan diperlihatkan di slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini dapat dilihat tabel pertama ada kualitas air buangan AC sebelum melewati resin. Dapat dilihat
bahwa dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat nilai konduktivitas, pH, TDS, dan PB relatif stabil. Dan kita bisa membandingkannya dengan tabel kedua yang berisi kualitas aquademin. Kualitas aquademin yang dipaparkan juga berisi data dari percobaan pertama, kedua, ketiga yang berisi nilai konduktivitas, nilai TDS, dan pH. Kemudian yang ketiga ada kualitas dari Aquades yang bisa dilihat juga ada nilai konduktivitasnya, nilai TDS, dan nilai pH. Secara umum, dari ketiga tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas konduktivitas, pH, dan TDS dari air buangan AC relatif bagus. Karena apa? Karena tidak jauh beda dengan kualitas aquademin dan Aquades. Analisis selanjutnya adalah kita mencoba menganalisis tentang uh, hal ini yang dikarenakan air buangan AC berasal dari kondensasi, pengembunan. Kenapa ini berhubungan? Karena dari pengembunan ini, udara sekitar yang mengandung uap air menghasilkan air dalam bentuk cair. Dan apabila dilihat dari prosesnya, terjadinya air buangan tersebut, maka air AC merupakan air murni yang hampir tidak tercemar oleh elemen-elemen yang bisa mengendap. Sehingga apabila dibandingkan dengan air hujan atau air tanah, maka sebenarnya air buangan AC bisa dibilang lebih bersih. Dan kita bisa meninjau lagi kualitas air buangan AC setelah melewati RPK dan RPA. Kita bisa mengambil dari sampel berupa air buangan AC yang dilewatkan 3 kolom yang berbeda, supaya terjadi pertukaran ion. Dengan kolom pertama berisi resin penukar kation merek Amberlight tipe IR120 dengan bentuk Na yang sudah diaktifasi dengan HCl, kalsium klorida. Kolom kedua berisi RPA merek Amberlight, resin penukar anion tipe IRA402 bentuk klorida yang sudah diaktifasi dengan natrium hidroksida. Dan kolom ketiga berisi RPA dan RPK. Kita mendapatkan 3 gambar di sini. Gambar yang pertama adalah hubungan konduktivitas antara volume pengambilan pada sampel air buangan AC setelah melewati kolom yang berisi berbagai jenis resin. Dapat dilihat ada resin penukar kation, anion, ada pun yang campuran. Diperlihatkan juga ada nilai konduktivitas dan volume pengambilannya dari 0 sampai maksimal yang dicapai 500 ml. Di gambar kedua, kita mendapatkan gambaran hubungan pH dengan volume pengambilan pada sampel air buangan AC setelah melewati kolom yang berisi berbagai jenis resin. Sama juga ada resin penukar kation, resin penukar anion, ada juga campuran. Dan kita dilihatkan volume pengambilan dari 0 sampai 500 ml dan ada nilai pH-nya di sampingnya. Kemudian yang gambar ketiga adalah hubungan TDS dengan volume pengambilan pada sampel air buangan AC setelah melewati kolom yang berisi berbagai jenis resin. Sama seperti dua gambar sebelumnya, disajikan resin penukar kation, resin penukar anion, dan campurannya. Dan juga dilihatkan volume pengambilan dari 0 sampai 500 ml dan nilai TDS-nya dalam bentuk ppm. Maka kita bisa masuk ke kesimpulan bahwa kesimpulan dari penelitian ini sudah berhasil menyimpulkan bahwa kualitas air buangan AC yang terdapat di jurusan Kimia UNESA sebelum dan setelah melewati kolom yang berisi resin penukar kation atau biasa disebut dengan RPK dan resin penukar anion atau biasa disebut RPA dengan resin yang digunakan adalah resin merek Amberlight tipe IR120 bentuk natrium dan resin Amberlight tipe IR402 bentuk klorida. Air buangan AC sebelum melewati resin mempunyai konduktivitas sebesar 3,96 kali 10 pangkat min 5 S dengan pH 7,73 dan nilai TDS 1,28 ppm. Berdasarkan konduktivitas dan TDS, kualitas air buangan AC setelah melewati kolom berisi resin lebih bagus daripada air buangan AC sebelum melewati resin.
Air buangan AC yang telah melewati resin memiliki kualitas mirip Aquades pada kriteria pH saja. Sedangkan kriteria yang lain, TDS dan konduktivitas, belum memenuhi kualitas Aquades. Sekian adalah kesimpulan yang bisa dipaparkan oleh kelompok saya dan kami mengucapkan terima kasih.